103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DFM Mania? Mudah-mudahan semua senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Nah DFM Mania, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Hendra di acara Haryono Show, ya talk show spesial bersama sang profesor yang sudah hadir di samping saya bersama Profesor Dr. Haryono Siono dan saya co-hostnya Prof ya. Oke. DFM Mania pastinya semua karena kita siaran langsung di live IG @1034DFM ya. Bisa mendengarkan dimanapun DFM Mania berada melalui streamingnya di www.1034dfm.com dan nanti DFM Mania pun bisa menyaksikan tayangan ulang kita di channel YouTube-nya 1034DFM juga di gemari.id ya Prof ya. Oke. Baik DFM Mania, 1 jam kebersamaan kita di spesial Reboan di Haryono Show dan bertepatan dengan nanti ya. Dengan kapan Bang Hendra? Masih lama sih. Kenapa saya ngomongin tahun 2045? Ini akan menjadi momentum Indonesia emas ya Prof ya. Betul. Nah, namun untuk mencapai momentum 100 tahun Indonesia merdeka itu, selain kita menyiapkan generasi emas anak PAUD ya, kita juga harus menyiapkan pendidik bagi siswa-siswa sekolah dasar, yaitu yang dilakukan melalui pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Nah, DFM Mania, PGSD ini merupakan bidang ilmu yang memberi bekal tentang bagaimana caranya jadi guru, ya, jadi seorang pendidik sekaligus pengajar bagi siswa-siswi sekolah dasar. Karena itu, ya guru SD bertanggung jawab membangun kepribadian siswa sejak dini, ya nggak Prof? Ya. Betul. Nah, Ini ada sejarahnya yang ada panjang sejarahnya ya Prof ya. Itu Iya. sejak Pak Harto jadi presiden, Iya. itu SD didirikan di mana-mana. Betul. Jadi hampir di seluruh desa di Indonesia didirikan SD. Dan gurunya diambil, ada yang tamatan SGB, ada tamatan SGA, ada yang tamatan SMP, SMA, jadi guru SD. Nah, sudah itu kemudian didirikan FKIP, sekolah apa itu namanya? FKIP, sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. itu mendidik guru-guru untuk SD dengan tingkatan sarjana. Nah, dihadirikan di mana-mana, di Surabaya, di Semarang, di Jogja, bahkan di Kalimantan, Sulawesi Selatan, di Medan didirikan FKIP, penuh mahasiswanya, luber. Dan menurut rektor dari Universitas UNESD Semarang, masih kekurangan untuk mengisi guru SD yang tingkatannya sarjana. Jadi guru SD itu ditingkatkan menjadi guru SD yang sarjana. Kemudian ditawarkan kepada Universitas Trilogi. Dan alhamdulillah kita dirikan di Universitas Trilogi. Dan sekarang baru saja mendapatkan akreditasi unggul. Iya, Prof. Unggul. Bu Windy ini termasuk pahlawan yang menggulkan akreditasi unggul. Baik, jadi DFM Mania, nah ini ada apa dengan Universitas Trilogi? Karena komitmen Universitas Trilogi ya Prof, ya dalam atau keikut sertaannya dalam berkontribusi ikut menyiapkan guru-guru SD. Tadi kan tadi beberapa tahun yang lalu tuh kekurangan guru SD ya Prof. Tapi kalau sekarang, nah kita sudah kehadiran Ibu Winda Amelia SPD MPD Kaprodi PGSD, Kepala Program Studi Pendidikan Guru SD Universitas Trilogi Jakarta ya Prof. Betul. Apa kabar Bu Winda? Siang Bang. Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu dari Sumatera Barat ya? Saya dari Serang Banten Prof. Oh Banten. Iya Prof. Itu. Serang Banten. Bang. Jadi memang saya ini masuk di Universitas Trilogi khususnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar pada tahun 2016 karena memang 2016 ini PGSD Universitas Trilogi itu baru buka pertama kali. Betul. Alhamdulillah animo mahasiswanya sangat banyak. Waktu itu banyak ya karena dijamin oleh Pak Rektor satu kelas itu ada 60-an lebih Prof. Waktu itu ya. Angkatan pertama. Iya.
Udah angkatan pertama tahun 2016. Dan 16. sekarang alhamdulillah di tahun 2023 itu kami dapat mahasiswa sebanyak 362 mahasiswa. Benar juga ya Pak Rektor UNES itu ya. Ya, karena memang PGSD ini ya Prof, Bang, adalah program studi yang memang kita masuk ke dalam wajib belajar selama 12 tahun. Jadi makanya PGSD adalah salah satu program studi yang paling banyak peminatnya karena tidak akan pernah habis-habisnya. Karena wajib belajar itu, seperti itu. Dan bahkan sekarang di Jakarta sendiri ketika saya mendampingi anak-anak observasi dan PLP ya Prof dan Bang, bahwasanya banyak sekali yang guru-guru SD sekarang itu mau pensiun. Jadi itu pengganti itu ya. Jadi tidak saja pengganti guru SD Inpres ya. Ya betul. Dan lulusan kami juga tidak hanya menyiapkan guru profesional yang ada untuk menjadi guru sekolah dasar, tapi juga ada yang mengajar di sekolah internasional Prof, di Montessori. Kemudian juga ada yang bekerja di perusahaan pengembangan e-learning Prof. Jadi memang salah satu kompetensi yang ada di PGSD Universitas Trilogi ini salah satunya adalah tadi menyiapkan pendidik-pendidik tenaga profesional tidak hanya di bidang profesional keguruan, tapi kita menyiapkan salah satu konsultan pendidikan yang nanti siap ditempatkan ketika mereka sudah lulus, baik itu di perusahaan maupun di lembaga masyarakat. Gitu, dari kantor-kantor yang menyelenggarakan pendidikan Prof. Pendidikan untuk karyawannya. Ya betul Prof. Dan juga ada yang mereka buka lembaga pendidikan sendiri Prof. Jadi kayak bimbel seperti itu, privat. Oh boleh itu juga boleh, ya. Prof. Karena memang salah satu yang ada di PGSD Universitas ini kan ada yang namanya Smart Education Prof. Smart Education ini adalah lembaga yang kita membentuk bagaimana nanti lulusan-lulusan itu pun bisa membuka lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu masyarakat dalam membantu dalam proses belajar mengajar. Jadi bimbel itu ya. Iya gitu Prof. Jadi mereka boleh buka ya. Boleh buka. Seperti dokter tuh praktek swasta begitu ya. Iya betul Prof. Jadi banyak sekali mahasiswa kita yang memang tersebar, tidak hanya mayoritasnya menjadi guru SD, tapi tadi itu konsultan dan ya karena kita kan punya visi-visi sosioteknopreneur ya Bu ya, sosioteknopreneur mohon maaf. Jadi ketika mereka sudah dibekali teori dan praktek di kampus, nah ketika lulus mereka siap menjadi seorang sosiopreneur. Tapi kalau begitu juga boleh praktek di perusahaan ya? Boleh Prof. Salah satunya ada mahasiswa kami yang memang dia adalah pengembang e-learning di suatu perusahaan. Kemarin pas akreditasi kita minta si perusahaannya itu untuk diwawancari oleh si asesornya. Seperti itu Bang. Jadi kita sasarannya bukan saja SD, tapi juga kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang mungkin saja mengadakan pelatihan untuk karyawannya. Ya, betul. Ya, karena dulu sebelum tahun 70-an itu karyawan-karyawan Indonesia itu diberi label rendah mutunya. Sehingga Pak Harto begitu jadi presiden langsung mendirikan SD di seluruh desa. Namanya Inpres SD, Inpres SD, Inpres Puskesmas dan sebagainya. Nah itu saya masih belum menjadi kepala BKKBN, tapi masih jadi deputi. Jadi ditugasi untuk melihat sampai yakin bahwa setiap desa itu ada SD-nya dan gedung-gedung SD itu dibangun seadanya. Sehingga dalam 5 tahun ada yang sudah ambruk, ada yang sudah bocor dan sebagainya. Tapi di semua desa dibangun SD dan gurunya diambil anak-anak di sana. Jadi masih belum menjadi mahasiswa Trilogi. Oke, baik DP Mania. Jadi menyiapkan guru profesional. Nah ini keterkaitan dengan Universitas Trilogi. Jadi tema kita adalah universitas pilihan ya Prof ya. Betul.
pilihan terbaik pilihan yang ada di terbaik yang ada di Jakarta. Dan ini Jakarta. unggulan ya. Betul, Unggul. betul, unggul. Jadi Karena- DP Mania nih semuanya ya Prof. Jangan kemana-mana dulu ya Prof ya. Karena kita bincangnya lebih lanjut lagi nih sampai nanti tuntas bersama kita di Haryono Show buat kita. Nah di Haryono Show ya tadi Bu Winda sudah menyampaikan, wah banyak sekali yang disampaikan sama Bu Winda, juga Prof mengulas kembali tentang waktu era Pak Soeharto ya Prof ya, SD Impres gitu ya Prof ya, yang pembangunannya. Itu coverage pertama Pak Harto Impres SD itu. Impres SD, Impres Puskesmas, Impres SMP, itu luar biasa itu. Nah baru diperbaiki. Iya. Nah Bu Winda. Wah. Ya Bang. Dan DP Mania terima kasih nih karena masih terus nontonin siaran langsung kita di live IG-nya, juga terima kasih yang sudah hadir ya mendengarkan streaming ya di www.134fm.com dimanapun DP Mania berada, juga nanti hadir di gemari.id ya DP Mania, bisa disaksikan nanti tayangan ulangnya di channel YouTube-nya di 103,4 DFM. Nah Bu Winda, jurusan pendidikan guru SD itu tadi sebelum on air ya, kan mata kuliahnya ya Prof ya. Mata kuliahnya apa saja nih? Mungkin DP Mania ada yang, aduh saya pengen ikutan gabung di Universitas Trilogi karena ini universitas pilihan dan unggulan gitu. Iya Bu Winda. Baik, terima kasih Bang. Jadi di Prodi PGSD sendiri itu ada sebanyak 144 SKS, di mana 144 SKS itu salah satunya adalah skripsi, ya 60% teori, 40% praktek. Nah, ada mata kuliah yang memang kalau untuk di awal itu adalah mata kuliah dasar. Bagaimana kita mengenal konsep peserta didik, ya, kemudian ada filsafat, ada strategi pembelajaran, ada model pembelajaran, ada psikologi dan lain-lainnya, Bang. Kemudian nanti di semester-semester berikutnya bahkan kami punya satu mata kuliah kepramukaan, Bang. Yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil, Bang. Karena memang salah satu ekstrakurikuler ini kan pembentukan karakter ya. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang bisa membentuk sebuah karakter di anak usia dini itu melalui pramuka, Bang. Seperti itu, Prof. Jadi memang di kami itu adalah mata kuliah pramuka itu adalah mata kuliah wajib. Jadi mahasiswanya ikut berbaju pramuka. Berbaju pramuka, kemudian pembelajaran kegiatan-kegiatan pramuka dari mulai PBB, pengenalan kepramukaan, bahkan nanti finalnya itu perkemahan. Ya, karena tadinya eskul tapi menjadi kejuruan ya Bu Indah ya. Bukan kejuruan, jadi mata kuliah yang wajib karena memang ketika kita sudah menjadi guru di sekolah dasar, kita harus multitasking ya. Artinya ketika misalnya si kepala sekolahnya meminta kita untuk jadi pembina pramuka, kita sudah siap gitu. Bahkan mahasiswa kami yang selalu PLP di sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta Selatan gitu ya, seperti itu selalu diminta untuk jadi pembina pramuka gitu, membantu si pembina pramuka yang ada di sekolah itu salah satunya. Kemudian ada juga 5 mata pelajaran. Kenapa di kami juga berfokus pada nanti di semester agak tinggi ya gitu ya. Di semester 5 ini kita minta mahasiswa itu memfokuskan minat konsentrasinya kemana sih gitu. Karena memang ada 5 mata pelajaran yang kita fokuskan, yaitu adalah matematika, IPA, IPS, bahasa, dan juga PPKN. Jadi pengenalan konsep dasar matematika. Itu yang diujikan nanti ya. Ya, nanti berfokus nanti penelitiannya mau kemana, Prof, seperti itu. Ada juga dasar-dasarnya konsep dasar matematika, bahasa, IPS, PPKN, IPA gitu, seperti itu. Itu kita ajarkan juga. Nah, salah satu penciri khasnya yang ada di PGSD Universitas Trilogi yaitu adalah sosio-teknopreneur dan nilai-nilai kepancasilaan. Karena visi misi kami mengacu pada tadi sosio-teknopreneur, kolaborasi, kemandirian berdasarkan jiwa-jiwa nilai Pancasila. Nah, ini diturunkan ya dengan mata kuliah. Kalau sosio-teknopreneur di kami itu ada mata kuliah sosio-teknopreneur di mana kita dikasih pembekalan teori menjadi seorang sosio-teknopreneurship, jiwa usaha gitu. Yang dimana nanti entrepreneurnya dihargai ya. Betul, Prof. Nanti mereka berkolaborasi membuat sebuah inovatif. Kalau untuk di dunia pendidikan berarti kan inovatif untuk bidang pendidikan pastinya ya, seperti itu.
Kemudian dari teori itu nanti ada yang namanya praktek socio-teknopreneur. Nah, praktek itu adalah bukti nyata dari pembekalan teori itu. Kalian nanti mau jadi perusahaan apa sih gitu kan? Mau merancang inovasi pembelajaran apa sih seperti itu. Nah, dirangsang dengan lomba-lomba apa enggak? Kita ada yang namanya pameran Tekno Sosio Fair, Prof. Jadi ada pameran-pameran hasil karya mahasiswa yang dipamerkan di kampus, dan itu nanti ada kerjasama dengan salah satu mitra yang ada bekerjasama dengan triloginya, Prof, seperti itu. Jadi mahasiswa bekerja sama dengan atau kantor atau sekolah dasar yang dibinanya ya. Ya, jadi kolaborasinya itu di situ. Jadi mahasiswa PGSD ketika belajar sosial teknopreneur itu nanti berkolaborasi dengan prodi-prodi lain. Nah itu, jadi sehingga nanti mereka menghasilkan jiwa kemandiriannya untuk bisa bagaimana nih kita mengolah sebuah inovasi itu, mengembangkan, kemudian ini bisa memberikan bentuk nyata kepada masyarakat. Seperti itu. Saya kira di kemudian hari baik juga kerjasama dengan kebun bergizinya. Kita laksanakan, Prof. Waktu sudah itu, ya. Waktu itu kita sudah kerjasama dengan kebun bergizi yang di tahun 2016 juga ya, Prof. Awalan itu, dan ini juga pencetusnya adalah Prof. Haryono. Mungkin lebih banyak di rangsang ya. Ya, kita pernah berkunjung ya. Pernah ngadain pelatihan di tempatnya Prof. Di lantai berapa, Prof? Di lantai bawah ya. Yang di rumah. Yang di rumah, Prof. Yang di rumah Prof. Ya. Lantai bawah ya. Itu sama Pak Rudi Setiawan narasumbernya. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita ada yang namanya PLP. PLP itu mereka praktek langsung di lapangan. Tapi sebelum ada PLP, kita bekali dengan micro teaching. Nah, micro teaching tahun ini kita fokuskan, kita mengambil konsep istilahnya kita akan hadirkan beberapa praktisi-praktisi yang profesional untuk lebih membangun keprofesionalan si mahasiswa itu untuk siap menjadi guru SD, tidak hanya guru negeri swasta tapi internasional juga, sekolah internasional gitu, Prof. Karena memang alhamdulillahnya ada mahasiswa kami satu lulusan yang memang dia bekerja di sekolah internasional Montessori. Wah, keren ya DP-nya. Ini mata kuliahnya hebat semua loh. Tapi Bu Winda, yang lebih dikuatkan lagi nih mata kuliah yang mana nih? Semuanya sih ini ya. Yang dikuatkan pastinya mata kuliah pendidikan guru sekolah dasar dari 5 mata pelajaran itu ya, seperti itu. Terus ditunjang dengan mata kuliah tadi sosial entrepreneur, kepramukaan, dan juga sistem ekonomi Pancasila. Seperti itu. Karena kan untuk pada prinsip nilai-nilai Pancasilanya pun harus dimiliki. Jadi yang pramuka itu kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kita ngambil ini, Prof, pengajar profesional yang langsung, Prof, mereka yang memang sudah lama di dunia pramuka di Kuarca. Bahkan nanti rencananya tahun 2024 ini kami pengen buka, Prof, gugus sendiri, Prof, di kampus. Seperti itu. Jadi memang sudah kami konsep, Prof. Jadi nanti kegiatan-kegiatan pramuka itu bisa nanti kita adakan sendiri ketika kita sudah punya gugusnya, Prof. Dan dengan sendirinya gugusnya itu pramukanya diambil dari sekolah-sekolah mitra. Ya, bisa. SD mitra ya. Kita adakan lomba-lomba ya seperti itu dan lain sebagainya. Lalu kemah pramuka dan sebagainya. Betul, Prof. Seperti itu, Prof. Oke, baik. Nah, Bu Winda nih, ini untuk pastinya Universitas Trilogi ya, sebagai perguruan tinggi yang membekali dan menyiapkan mahasiswanya agar menjadi SDM yang siap menjadi guru kan ya. Nah, ini berapa nih perbandingan antara teori dan praktek yang diperoleh dan dilakukan para mahasiswa yang ada di Universitas Trilogi Jakarta? Oke, perbandingannya 60-40 ya. 60-40. Jadi 60 itu kita penguatan, karena kan ini baru sarjana pendidikan S1 kan lebih dikuatkan dulu konsepnya. Nah, 60% itu lebih banyak konsep, walaupun ada sebagian dari konsep langsung ke praktik gitu. Tapi 40%-nya itu adalah praktikum langsung. Salah satunya tadi dengan mata kuliah micro teaching, jadi pembiasaan mereka untuk mengajar dari tata bicara, kemudian dari gaya
mengajarnya, pakai metode apa, dari pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan penuntut itu harus semuanya simulasinya terrealisasi gitu. Ada hari-hari praktek atau Jadi hari-hari prakteknya itu disesuaikan dengan jadwal mata kuliahnya, Prof. Seperti itu. Jadi bukan misalnya hari Senin atau hari Rabu. Oh, tidak, biasanya kan kami sesuaikan dengan jadwal mata kuliahnya, tapi ketika sudah ada mata kuliah itu, misalnya hari ini ada mata kuliah micro teaching. Jadi biasanya si dosennya itu kalau sudah masuk ke dalam materi simulasi, nanti sudah dibagi kelompok, siapa yang kelompok ini akan simulasikan. Nanti si dosen ini hanya sebagai observer. Nanti yang ketika sudah selesai mereka simulasi, baru kita kasih apa ya istilahnya feedback feedback mana yang harus ditambahkan, mana yang harus diperbaiki. Iya. Jadi nanti barangkali Mas Hendra datang ke trilogi begitu. Iya, kawan-kawan kita main ke trilogi ya. Merekam gitu ya. Iya, benar Prof ya. Karena tadi kalau kata Bu Winda 40% prakteknya. Nah, saya sih pengennya para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Trilogi Jakarta praktek juga bisa menghasilkan gitu Prof maksudnya. Betul. Jadi untuk membiayai diri sendiri juga walaupun S1 tadi Mbak. Iya. Ternyata alhamdulillah Bang. Iya. Jadi sebelum lulus pun gitu, mereka Mas. sudah bekerja Bang. Nah, itu Bang. Jadi rata-rata dan alhamdulillahnya kan sekarang lagi ada programnya MBKM Bang. Seperti itu. Jadi program MBKM ini juga membantu Bang. Salah satunya adalah mereka jadi PGSD ini 2 tahun berturut ini adalah paling banyak mengikuti program MBKM di platform pemerintah. Ada 3 program yang mereka ikuti. Pertama, kampus mengajar Prof. Alhamdulillah universitas paling trilogi PGSD banyak yang ikut serta gitu. Jadi kalau yang kampus mengajar itu mereka nanti dikelompokkan, di SK-kan oleh Kemendikbud, terus ditempatkan di sekolah-sekolah sesuai domisili. Nah, mereka untuk mengajar apa program mengajar mereka sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan itu ada benefitnya Bang. Nah, pertama dapat uang saku. Dari sekolahnya. Dari kementerian Bang. Dapat uang saku, terus juga apa istilahnya nanti dapat UKT, bantuan UKT. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang ikut PMM, pertukaran pelajar. Nah, alhamdulillah juga PGSD adalah penyumbang terbanyak yang ikut program MBKM juga. Ya, salah satunya PMM juga. Dan sekarang ada 5 orang yang akan berangkat di PGSD ya, akan berangkat ke 4-nya Bosowa, 1-nya Patimura Ambon. Bosowa Makassar sama Patimura Ambon. Itu mengajar di sana. Mereka pertukaran mahasiswa jadi menjadi mahasiswa di mana sih menjadi mahasiswa Universitas Patimura gitu. Nanti hasil dari pembekalan di sana nanti diimplementasikan di trilogi seperti itu. Sama MSIB magang. Nah, biasanya juga Bang, kalau misalnya udah semester 6-7, biasanya mereka ada yang tadi jadi guru privat, guru bimbel, kemudian juga ada yang udah mengajar diminta. Kadang-kadang orang tuanya juga guru, rata-rata kalau saya tanya, kenapa masuk guru PGSD? Karena ibu saya atau bapak saya guru, seperti itu. Dan biasanya kalau udah semester akhir tuh sudah diminta dilibatkan untuk membantu orang tuanya di sekolah, seperti itu Prof. Jadi memang banyak sekali alumni-alumni kita, bahkan yang belum alumni pun ya memang sudah bekerja menghasilkan finansial sendiri. Karena kan tadi pembekalannya adalah di sosioteknopreneur ini. Jadi waktu kuliahnya berkurang ya? Ya, karena semakin tinggi semester akan semakin berkurang Prof. Apalagi kalau semester 8 kan hanya skripsi Prof. Seperti itu. Prof. Oh, semester 8 itu hanya skripsi. Skripsinya teknik-teknik mengajar. Skripsinya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah dasar. Jadi mahasiswa diminta untuk observasi kembali ada permasalahan apa, baru nanti itu yang diangkat menjadi tugas akhir. Atau misalnya kan kalau sekarang kan tidak dibebankan lagi dengan skripsi ya. Kalau mahasiswa mau buat project based learning itu bisa. Buat inovasi apa yang bisa nanti dimanfaatkan di sekolah dasar. Jadi tidak perlu harus tertulis kayak skripsi. Iya betul. Kan sekarang ada kebijakan baru dari Mas Nadiem ya. Jadi mahasiswa tidak harus dituntut untuk skripsi. Nanti numpuk saja itu di kantor ya kan. Iya Prof.
Oke, ini hebat Nah, banget ini lulusan dari Universitas Trilogi, terutama PGSD-nya nih, Prof. Tadi ada yang guru les, terus juga di bimbel. Ini mm, jangan-jangan Bu Indah ada juga yang punya bimbel oh iya, bisa jadi. gitu ya, Karena bukan hanya memang, sekedar guru les oh atau ya, ikut gabung di bimbel iya. gitu ya. Lebih banyak Iya. sih apa ya, kemarin itu Eh, punya usaha-usaha kecil tapi walaupun belum terfokus di bidang pendidikan tapi iya. ada usaha-usaha kecil mereka yang Oke, mereka UMKM gitu ya. Eh, ya usaha rumahan bukan apa? usaha rumahan Oh, tapi usaha yang dibuat sendiri tapi mhm. di-online kan. Sekarang kan Oh pasarannya iya, lebih banyak sosmed lebih ya. online ya, Iya, lebih iya, memudahkan untuk iya, iya, marketisasinya gitu seperti iya, iya. itu. Oke. Karena memang mahasiswa PGSD Universitas Riau itu sudah terbiasa ya untuk bisa membangun sebuah project atau kadang dosennya suka dikasih tugas buat ini, buat modul pembelajaran, buat buku bercerita, pop-up book lebih menarik. Karena udah keterampilan-keterampilan dari tugas itu, dari project bisnis itu, jadi mereka sudah terbiasa untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi. Itu sih, Bang. Wah, Ya. hebat, Prof. Jadi Iya. eh, eh, anjuran saya ada Hmm. kegiatan-kegiatan di trilogi seperti kebun bergizi, Hmm. seperti audiovisual ya. Hmm. Itu bisa jadikan tugas para calon-calon guru ini Ya, betul, Bapak. untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Winda ya, ini seberapa besar sih peminatan apa namanya, peminat program PGSD terutama di Trilogi? Oh ya, Kan kita juga ngajak nih ya para DP Mania semuanya bisa bergabung dong. Apalagi tadi kata Bu Winda ada yang orang tuanya guru, anaknya eh, kebetulan jadi guru juga. jadi guru juga. Biasanya turunan. Turunan ya. Ya, seberapa besar nih peminatan program PGSD di Trilogi untuk DP Mania semuanya nih? Alhamdulillah Iya. untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar teknologi Hmm, itu animonya sangat banyak sekali iya. dan bahkan di semester ini ya kita punya mahasiswa sebanyak 362 yang di semester gasalnya saja Iya. ya Bang ya Iya, iya. 2023 Mhm, 2024 mhm. seperti itu dan ini dari berbagai macam daerah ada yang dari Jakarta kemudian ada yang dari Sukabumi ada pula yang dari Papua Prof. Mhm. Hmm. Seperti itu, ada juga yang dari Cianjur dan lain-lain. Wah. Ya, kami juga kan ada juga program-program beasiswa yang nanti bisa teman-teman yang lain ketika mau masuk ke trilogi itu ada banyak juga program-program beasiswa yang bisa didapatkan gitu sehingga nanti bisa kuliah. Aduh, saya kan harus ngerantau biaya hidup di Jakarta kan mahal banget ya Hmm. seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengakses program-program beasiswa itu, alhamdulillah nanti semua akan bisa tertangani. Salah satunya adalah beasiswa KIPKI. Iya, Ada Prof. juga nggak online gitu, Apanya, Prof? kuliahnya online, Kuliah selama ini masih offline sih, karena kan offline. kalau online kan waktu masa pandemi ya. Mhm. Sekarang Hmm. harus eh, apa offline terus. Hmm. Oke. Nah, Bu Winda, ya untuk 2024 ini langkah apa yang dilakukan program PGSD Trilogi? Banyak Masih banget banyak nih ya, langkah-langkahnya. pastinya banyak banget cita-cita kami yang harus Iya, kami kejar ya. iya, Karena kan iya, saya juga tidak bisa berdiri sendiri karena iya, kita terbentuk dari tim-tim yang lain ya dibantu iya, dengan dosen-dosen yang lain gitu seperti itu. Alhamdulillah tanggal 4 Januari 2024 ini kita dapat akreditasi unggul. Nah, ini adalah salah satu program studi yang batu loncatannya luar wah, biasa wah, gitu iya, iya, dari baik ke unggul seperti itu. Kemudian kami akan pertama memfokuskan dari segi kualitas pastinya. Kualitasnya adalah lebih menekankan lagi dari segi tadi kita kan kalau dulu fokusnya hanya bagaimana kita menciptakan guru profesional hanya guru-guru SD negeri misalnya seperti mhm, itu. Tapi kita pengen tingkatkan ini ke sekolah mereka juga bisa bersaing kok dengan lulusan-lulusan lain untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah internasional. Itu salah satunya. Kemudian tadi lebih dikembangkan lagi skill ekstrakurikulernya, kemudian apa ya, yang selanjutnya adalah kuantitas pasti ya. Kita pengen dengan banyaknya program-program pemerintah yang bisa kita
sinergikan kemudian dengan program kita, itu bisa sekali banyak juga animo teman-teman yang mau masuk PGSD. Salah satunya adalah PGSD ini kan wajib belajar 12 tahun ya. Pastinya nggak akan pernah matinya gitu untuk pemerintah itu merekrut lagi gitu kan, guru merekrut lagi karena memang ini sudah wajib 12 tahun gitu. Jadi untuk kalau nyari masa depan, saya galau masa depannya mau apa, saya mau jadi guru aja deh. Guru apa? Guru PGSD. Karena apa? Karena guru SD itu nggak akan habis-habisnya gitu, pasti akan ada perekrutan lagi. Betul. Kalau memang masa depannya mau jadi abdi negara ya seperti itu. Kayak gitu. Jadi selalu akan dibutuhkan guru SD itu seperti itu. Karena ada pensiunnya itu ya. Ya, Prof. Seperti itu. Jadi memang nggak pernah habisnya lah. Selalu akan ada lowongan pekerjaan atau ya lowongan guru yang akan dibuka gitu setiap tahunnya, nggak pernah akan seperti universitas itu kan sekian banyaknya tapi toh dibutuhkan masih ya. Iya, perekrutan malah lebih banyak yang direkrut daripada nah, yang pensiunnya kan banyak juga ya, Prof ya. Betul. Jadi betul kata Bu Winda, ini nggak ada akan habisnya, apalagi PGSD ya. Lowongannya itu ya Bu ya. Karena kan salah satunya pendukungnya adalah tadi wajib belajar. Wajib belajar 12 tahun salah satu pendukung. Dimulai dari SD. Dan SD itu ada di semua desa. Ya betul, Prof. Semua desa ada dan semua pasti akan merasakan menikmati. Kalau SMA nggak ada itu. SD ya. Seperti itu. Ya, betul, tapi Prof. pendidikan SD ada. Ya, pendidikan SD. Dan semua orang harus SD. Iya. Ya, betul, itu wajib belajarnya SD. Iya. Baik DP Mania. Untuk semuanya nih Bu Winda ya, pastinya guru, terus orang tua. Nah, ini muridnya nih ya atau putra-putrinya. Ini gimana nih strategi untuk membangun keberlanjutan pendidikan anak SD ya, yang harmoni antara orang tua di rumah dan guru SD di tempat bermain dan juga belajar. Pertanyaan berat nih. Karena satu sama lain harus punya sinergi. Artinya begini, kadang-kadang kita pun sebagai orang tua harus menyadari pendidikan pertama itu adalah orang tua. Pendidikan pertama anak itu adalah di rumah. Ya, artinya 24 jam itu kalau misalnya dia belum sekolah itu akan menghabiskan dengan keluarganya. Nah, itu satu hal dulu. Kemudian selanjutnya ketika mereka sudah beranjak masuk ke sekolah dasar, pastinya kan waktu untuk belajar anak di sekolah dasar itu tidak banyak. Ya, artinya dari pagi sampai siang. Mungkin kalau untuk di sekolah swasta sampai sore ya seperti itu. Nah, disinilah ada sinergitas antara orang tua, guru, dan siswa. Bagaimana membangun pembelajaran karakter. Ketika di rumah orang tua membangun karakter, ketika di sekolah anak diberikan knowledge ya, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, pastinya si guru ini harus punya komunikasi atau kolaborasi yang baik. Ketika anak ini kan ada review ya, ada review entah itu 3 bulan sekali atau 1 semester, yang nanti itu harus bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya ya. Entah itu apa ketika bagi rapot ya seperti itu. Jadi memang pendidikan yang sekarang ini kan sudah berkembang, apalagi dengan kurikulum merdeka itu tidak hanya melihat dari sisi kognitifnya saja. Artinya kan dulu zamannya saya sekolah mungkin sama zamannya Prof kita menilai seseorang tuh dari angka ya kan, kalau angkanya besar ranking 1, 2, dan 3. Tapi kan kalau sekarang kan dilihat dari 3 aspek gitu kan, ada kognitif, afektif, dan motornya tuh seperti apa, karena setiap anak punya bakat yang berbeda-beda. Nah itu di situ ada kolaborasi itu, jadi si guru itu akan memberikan pemahaman kalau anaknya, Bu anaknya selama sekolah seperti ini. Bahkan nanti si guru ini setiap hasil karya siswanya itu dikumpulkan menjadi portofolio yang nanti akan menjadi akhir si guru ini memberitakan kepada orang tuanya, inilah hasil karya anak ibu selama bersekolah di sini. Iya, itu Prof waktu pengalaman saya ngambil rapot, ini yang harus diperkuat mata praktis eskulnya. Karena supaya lebih ditekankan untuk ikut aktif ya desa gitu. Makanya tadi saya anjurkan supaya di PGSD ada kolaborasi dengan studi-studi yang ada di
trilogi ya. Betul. Nah, misalnya dengan visual, dengan gizi itu agroindustri, sehingga si guru ini tahu bagaimana nanti mengadakan akses kalau sudah mengajar, akses ke alma maternya itu bisa minta tolong teman-temannya yang studinya beda-beda. Ada yang ahli ekonomi Pancasila, ada yang ahli akuntansi dan sebagainya, betul. bisa di dalam sendiri. Mungkin ada semacam catering begitu yang berkenalan dengan dosen-dosen dari program studi lainnya. Kalau belum diadakan, mungkin perlu diadakan itu. Sebenarnya sudah, Prof. Jadi bagusnya di trilogi ini ya, Bang ya, kolaborasinya itu berjalan dengan baik. Kolaborasi antara setiap prodi itu berjalan dengan baik. Supaya seperti apa gitu. Ketika kita dapat materi tentang pengantar manajemen, ya pastinya yang mengajar itu adalah orang-orang manajemen. Tapi kita minta request, bisa nggak sih pengantar manajemennya itu lebih ke bidang lembaga pendidikannya, seperti itu. Gitu, Prof. Kemudian ada lagi yang aplikasi teknologi bisnis. Nah, karena kita kan dosen-dosen PGSD juga kan nggak terlalu mahir dalam mengembangkan aplikasi bisnis, ya. Kemudian bisnisnya juga ya, Prof. Nah, biasanya kita dosen PGSD itu ditandem dengan dosen kadang-kadang di kafe seperti itu, atau enggak yang IT, SI, bahkan ada juga yang ditandem dengan dosen akuntansi dan manajemen gitu, seperti itu. Jadi memang alhamdulillahnya trilogi ini selama saya bekerja di trilogi itu memang budaya untuk kolaborasi, kemandiriannya itu luar biasa. Itu tersistem dengan baik gitu, berjalan dengan baik gitu. Bahkan dalam pengajaran mata kuliah pun seperti itu. Jadi dosen dari prodi lain ikut mengajar di situ ya. Jadi memang pengajarnya adalah benar-benar kita pengen pengajar yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Betul. Jadi profesional banget. Saya termasuk sekolah yang kayak begitu itu. Saya di psikologi, saya di ekonomi, saya di tempat-tempat lain. Sehingga orang-orang heran juga, Pak Aryono kok tahu itu? Ya saya udah kuliah itu. Karena ada di Chicago itu, sekolah saya ada kuliah merdeka. Jadi kuliah merdeka itu di Amerika sudah jauh, tahun 70-an sudah mulai itu. Nah, sekarang kita baru mulai ya. Karena Menteri Pendidikan ini asalnya dari dari Amerika juga. Jadi praktekkan di sana begitu dipraktekkan saya sudah komentar. Ada orang-orang, loh Pak Aryono kayak Menteri Pendidikan gitu ya. Saya sudah ikut kuliah itu. Iya. Mungkin bisa jadi Universitas Trilogi asasnya dari beliau ya, Prof ya. Dari pengalaman kuliah di Chicago ya. Iya, S3-nya 1 tahun ya, Prof ya? Iya, di Chicago. Waktu di Amerika ya. Malah ada gedung di sana pakai nama Prof ya. Masya Allah. Kalau nggak salah Prof, benar ya Prof ya? Betul. Iya. Biasa ya, Bang ya. Makanya ya tadi saya bilang jangan sampai jangan-jangan asas tadi kemandirian kolaborasi itu terinspirasi dari Prof. Haryono. Bisa jadi. Saya inspirasinya cuma pelan-pelan begitu. Nanti kalau itu dikira saya diktator begitu. Pelan-pelan tapi pasti ya Bu. Pelan-pelan tapi nyata. Oke. Baik DP Mania. Ini mumpung masih ada waktunya beberapa menit lagi, ada sekitar 10 menitan sebelum closing. Nah, Bu Winda, menurut Bu Winda apa kelebihan yang dimiliki PGSD Trilogi dibanding perguruan tinggi lainnya? Nah, pastinya. Biar nanti DP Mania, ayo dong ikut gabung di Trilogi ya. Pastinya. PGSD banyak nih. Kita harus punya penciri khusus dong. Ya, seperti itu. Kalau kita makan coklat mana sih yang enak gimana? Nah, kalau di PGSD sendiri salah satu kelebihannya tadi ya, kita berfokus pada sosioteknopreneur, kolaborasi dan kemandirian, dan di mana kita menganut pada nilai-nilai asas Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu seperti itu. Jadi tidak hanya belajar tentang ke-PGSD-an, tapi bagaimana kita belajar tentang sosioteknopreneur, menciptakan peluang usaha, kemudian juga ke kolaborasi ya.
kekompakan gitu ya, seperti itu yang memang berjalan sangat baik di trilogi dan juga kemandirian. Jadi saya kalau lulus jadi apa ya, udah nggak bingung lagi. Mereka sudah punya skill yang sudah dibangun di trilogi. Karena tadi juga ada 60-40% Ya, itu ya. 60% teori, 40% praktik. Karena memang kan kalau untuk sekolah dasar kan kita kuatkan dulu tuh pemahaman teori. Iya. Seperti itu. Nah, terus mengapa harus pilih kuliah PGSD di trilogi? Karena trilogi ya salah satu PGSD yang unggul dan juga punya inovatif yang tadi berlandaskan sosioteknopreneur, kolaborasi dan kemandirian. Dan ini adalah penciri khas kami yang berbeda dengan PGSD lainnya. Seperti itu. Jadi ketika lulus ya sudah siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Jadi kolaborasi itu artinya sejak kuliah sudah diajari kerjasama dengan baik. Nah, itu susah itu kerjasama itu. Betul. Berarti harus dimainkan. Kita sendiri menjadi semacam moderatornya begitu. Itu susah, biasanya orang itu kepengennya ngomong gitu, tapi harus diem, gitu. Seperti kita misalnya, kita harus Winda sama itu kan. Padahal saya tahu juga lah. Jadi pembagian kolaborasi di antara kita juga ya. Bu Winda, closing statement sebelum closing di Haryono Show untuk DP Mania, silakan. Oke, baik adik-adik, teman-teman DFM Mania ya, seperti itu. Bagi yang mau bergabung PGSD Universitas lagi, ayo gabung bersama kami karena banyak sekali inovatif manfaat pengetahuan yang bisa kalian miliki selama nanti bergabung bersama kami. Dan jangan lupa kami juga memiliki dosen-dosen yang profesional di bidangnya dan juga masih muda-muda. Kita bertiga masih muda. Betul. Jadi untuk gaya komunikasinya juga ya masih bisa menjelaskan. Jadi ayo bergabung bersama kami di PGSD Universitas Trilogi. Jaya unggul. Itu slogannya, Bro. Jadi PGSD Trilogi Jaya unggul. Akhirnya unggul juga ya. Kalian doa ya, Prof. Perangkuman kita di Hari Nasional hari ini, Universitas Pilihan ya pastinya trilogi unggul. Jaya unggul. Silakan Prof, rangkumannya, Prof. Jadi saya ikut bangga karena ini Universitas Trilogi dengan PGSD ini termasuk tambahan dari STEKPI yang dulu hanya ekonomi, ditambahi dengan humaniora dalam bidang-bidang PGSD, PAUD, lalu lain-lainnya. Dan akhirnya ternyata sekarang PGSD-nya bisa unggul. Jadi bukan saja yang ekonomi unggul, tapi PGSD-nya unggul. Nah, ini kan merupakan satu perjuangan. Makanya hari ini kita angkat dalam Haryono Show agar supaya tidak ragu-ragu bahwa yang dulu itu tidak kelihatan, sekarang ini unggul. Nah, jadi bukan main-main karena sudah unggul dalam itu tadi 3 tema. Kemandirian, akhirnya nanti kemandirian. Jadi lulusan PGSD ini akan mempunyai kemandirian di antara sekolah-sekolah yang nanti diasuhnya. Itu salah satu. Tetapi akan mempunyai kerjasama dengan sekolah lain. Sehingga lulusan dari SD itu akan mempunyai kawasan yang luas. Bukan SD-nya sendiri. Tapi SD-SD lain atau kalau masuk perguruan tinggi nanti sudah mempunyai modal dasar bahwa kemandirian itu harus dimulai dari kebersamaan dengan teman-teman yang lain gitu. Baik, wah, DP Mania karena waktu juga ya Prof ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di Rebuan di Haryono Show yang akan datang bersama Bu Winda ya Prof ya. Iya, kita undang lagi nih nanti DP Mania. Saya sangat bersenang hati nih kalau diundang kembali ya. Karena seru juga ngobrol sama Abang dan Prof. Ya.
Oke, terima kasih Profesor Haryono Siono, Ibu Winda Amelia SPD MPD Kaprodi PGSD, Kepala Program Studi Pendidikan Guru SD Universitas Trilogi Jakarta. Dan DP Mania juga nanti bisa nonton tayangan ulang kita ya di channel YouTube-nya 1034 DFM. Jangan lupa dikomentarin, like semua para subscriber, notifikasinya juga disentuh biar dapat konten-konten terbaru dari YouTube-nya DFM ya. Di live IG juga terima kasih yang sudah nonton siaran langsung di live IG kita ya. Dan juga mendengarkan via streaming. Akhirnya Hendra bersama Profesor Haryono Siono juga Bu Wida. Digemari juga jangan lupa ya Prof ya. Digemari.id. Ada nanti di situ DP Mania ya tayangannya. Ya, terima kasih untuk semuanya DP Mania. Ketemu lagi di Haryono Show yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.